Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membahas ringkasan dari video iman kepada kitab Allah, alias cara beriman kepada kitab Allah dari ceramahnya Abdullah Rai di salah satu video UFIT TV. Jadi teman-teman, di video itu, oh ya, tapi sebelum kita bahas, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak kenikmatan yang kita nggak bisa hitung, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman gelap menjadi zaman yang terang benderang. Jadi sebelum itu juga saya akan bahas itu siapa Ustadz Abdullah Roy. Ustadz Abdullah Roy itu nama lengkapnya tuh Ustadz Abdullah Roy, gelarnya LC, seorang dai juga pengajar ilmu syar'i yang cukup terkenal karena dikenal luas melalui kajian-kajiannya tentang tauhid dan akidah. Beliau itu lulusan dari Universitas Islam Madinah di Arab Saudi dan aktif sekali berdakwah dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sebenarnya beliau ini juga dikenal sebagai pembina atau pengajar dan pembina dan pengajar di Ma'had Al-Ilmi di Yogyakarta, karena serta sering menyampaikan kajian melalui berbagai media, baik secara offline, daring, atau secara luring. Dan ya, materi dakwah beliau ini banyak menekankan tentang pentingnya memahami akidah yang benar, termasuk rukun iman kepada kitab-kitab Allah yang akan saya bahas hari ini. Jadi teman-teman, di videonya itu dia membahas saya bagi beberapa poin ya. Pertama itu ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah iman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu rukun iman dalam Islam. Pastinya seluruh umat muslim, kalau ya istilahnya ya kan iman, rukun iman ya. Jadi kalau nggak beriman kepada kitab-kitab Allah ya terus gimana? Berarti Islamnya perlu dipertanyakan. Terus ada juga ya iya sih. Maksud saya itu seorang muslim itu wajib percaya bahwa Allah menurunkan tulisan wahyu kepada para nabi dan rasul untuk menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia. Nah, makanya kalau rukun iman ini, jika misalnya ada seorang muslim tidak mengimani rukun iman tentang kitab-kitab Allah, maka ya itu perlu ditanyakan, karena seharusnya tuh kita harus wajib percaya bahwa Allah itu menurunkan tulisan wahyu pada para nabi dan rasul. Lalu poin kedua itu ada kitab-kitab yang diturunkan apa aja sih? Nah, salah satunya itu yang dibahas di video ini ada pertama tuh Al-Quran, karena kita sebagai umat Islam itu pastinya menganut Al-Quran. Juga menjadi kitab terakhir dan paling utama dalam Islam, diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus ada juga kitab-kitab terdahulu yang sebelum Al-Quran. Itu yang pertama itu ada Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa terhadap Bani Israel. Terus ada Zabur itu kepada Nabi Daud. Saya lupa Nabi Daud itu kepada siapa. Dan juga kitab Injil itu kepada Nabi Isa alaihissalam kepada umat Kristen saat ini. Ya meskipun ya udah beberapa diganti ya, udah diupdate. Nah, juga catatan ya, penyebutan ini berdasarkan ajaran umum rukun iman. Jadi tidak semua video mengulas rinci kitab lain selain Al-Quran. Terus poin ketiga adalah beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah itu sendiri. Jadi beriman kepada kitab Allah itu mengandung banyak makna penting. Salah satunya adalah mengokohkan keimanan, karena muslim harus meyakini bahwa semua wahyu yang diturunkan berasal dari Allah. Lalu kedua ada mengikuti petunjuk Allah.
Jadi kitab itu menjadi pedoman hidup, pedoman-pedoman bagaimana hidup yang baik di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga ada menghormati nabi dan rasul karena kitab diturunkan melalui mereka. Makanya itu kita harus menghormati. Terus ada poin keempat, yaitu adalah cara menerapkan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan. Kadang-kadang tuh banyak orang belajar tentang iman segala macam, tapi kurang kurang paham gimana cara menerapkan kehidupan nyata. Seolah-olah tuh pembelajaran hanya pembelajaran tulisan aja, tapi sebenarnya itu malah menjadi pedoman hidup kita di dunia saat ini dan persiapan untuk di akhirat. Jadi di video itu membahas contoh sikap yang mencerminkan keimanan itu seperti membaca dan memahami Al-Quran, karena itu adalah kitab utama yang diturunkan untuk umat akhir zaman, yaitu eh, eh, yaitu umat muslim, ya, umat Nabi Muhammad SAW. Terus ada juga mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab seperti ibadah, sholat, eh, etika dan adab, ya etika adab dan akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik yang kita harus contoh. Lalu ada juga tidak merendahkan atau mengingkari kitab yang diturunkan oleh Allah, meskipun sudah ada yang diselewengkan oleh manusia. Nah, yang dimaksud ini adalah kita tetap harus meyakini bahwa nabi-nabi yang tadi yang saya sebutkan itu seperti Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa, kita harus meyakini bahwa mereka tuh mendapatkan kitab dari Allah, diturunkanlah kitab dari Allah. Nah, tapi meskipun 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 ya beberapa kitab-kitab mereka saat ini sudah beberapa diganti, contohnya seperti Injil ataupun Taurat yang diganti oleh umatnya sendiri, istilahnya kayak diupdate. Jadi sebenarnya itu kitabnya tidak 100% dari apa yang diberikan, apa yang diturunkan oleh Allah melalui para rasul. Nah, kita cukup eh, mengakui bahwa nabi-nabi terdahulu mendapatkan kitab Injil dan Taurat itu sendiri, tapi tidak usah kita sampai, maksudnya tidak, meskipun diselewengkan oleh manusia, maksudnya ya itu tadi. Jadi kita meyakini adanya kitab itu, tapi nggak mesti kita harus percaya secara keseluruhan isi dari kitab itu sendiri, karena kitab yang paling alias kitab yang sempurna sekarang adalah Al-Quran. Oke, terakhir ada yang kesimpulan inti, yang poin kelima adalah bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya secara penuh bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Kepada para rasul, ya, para rasul. Nabi kurang cocok. Terus ya ada juga keimanan itu bukan sekedar percaya secara lisan, tapi juga diikuti dengan pemahaman dan pengalaman ajaran yang benar dari kitab tersebut. Jadi itulah teman-teman yang dibahas oleh Ustadz Abdullah Roy, ringkasan utama rinci dari videonya. Videonya ini kalian bisa klik di deskripsi kalau masih kalau misalnya penasaran dengan videonya. Videonya diupload oleh Yufis TV ya teman-teman. Jadi bukan yang langsung Abdullah Roy yang video yang saya ambil. Dan ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah ataupun salah pengucapan, salah 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 topik atau gimana. Ya maaf sekali. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.